Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar cara membuat larutan, baik dari padat ataupun dari bahan cair. Misalnya kita mempunyai sebuah ilustrasi bahwasanya kita menyiapkan dua larutan NaOH dan HCl. Masing-masing kita tambahkan indikator. Kalau NaOH kita tambahkan indikator, warnanya akan berubah menjadi biru karena pH akan menjadi basa, lebih dari 10. Gitu ya. Kalau HCl, kalau kita tambahkan indikator, maka pH-nya akan menjadi 3 dan warna akan berubah menjadi pink di sini. Oke, perubahan ini terjadi dikarenakan ketika kita mereaksikan antara asam HCl dan NaOH basa akan berubah menjadi NaCl di sini. Perubahan yang terjadi yaitu adalah ditandai dengan perubahan warna. Yang awalnya pink dan biru akan berubah menjadi hijau. Perubahan warna yang terjadi inilah itu menandakan adanya perubahan pH, derajat keasaman menjadi netral atau 7. Nah, ketika kita mereaksikan antara HCl dan NaOH, produknya bukan hanya NaCl tapi akan ada H2O di sini. Ilustrasinya di sini akan terjadi ikatan ionik antara Na plus dan Cl minus. Kemarin kita mempelajari bahwasanya dalam struktur Lewis itu adalah Na di sini karena dia kelebihan 1 elektron dan Cl di sini dia kekurangan 1 elektron. Maka Na akan mendonorkan 1 elektronnya kepada Cl. Sehingga masing-masing Na akan mendapatkan 2 sempurna dan Cl akan mendapatkan 8 sempurna atau kita sebut sebagai oktet, gitu ya. Di sini sebagai konsep konsentrasi kita akan pelajarinya dalam hal mol. Karena setiap senyawa kimia pasti mempunyai kekuatan atau konsentrasi yang kita inginkan. Misalnya kita mempunyai ilustrasi bahwasanya satu kotak makanan nilainya adalah 12 buah makanan yang tersedia. Maka dalam satu kotak itu adalah 1 mol. 1 mol adalah 12 makanan dalam satu kotak. Selanjutnya kita akan pelajari mengenai bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro itu ditandakan dengan nilai 6,022 kali 10 pangkat 23. Oke, misalnya kita mempunyai sebuah contoh atom karbon. Atom karbon itu mempunyai gitu ya, nilai massa atom itu adalah 12 atau kita sebut sebagai atomic mass unit. Nah, nilai 12 ini bagaimana dalam bentuk molnya atau konsentrasinya? Maka misalnya kita akan menimbang sebanyak 12 gram atom karbon di sini. Maka nilai yang kita setarakan dengan 1 mol atom karbon itu adalah 12 gram timbangan tadi. Seperti halnya ilustrasi makanan pada contoh sebelumnya. Misalnya kita mempunyai X atomic mass unit itu adalah 1 molnya di antara X gram beratnya, gitu ya. Kita berat menggunakan gram di sini. HCl plus NaOH ketika bereaksi maka dia akan menjadi NaCl plus H2O di sini. Dalam hal konsentrasi, misalkan kita mempunyai contoh, misalnya kita mempunyai 100 ya. HCl plus 100 NaOH akan menjadi produk 100 NaCl. Maka konsep molnya adalah 1 mol itu setara dengan 100 HCl. Jadi 1 mol HCl dan 1 mol NaOH itu setara dengan 100 NaOH. Dan 1 mol NaCl itu setara dengan 100 NaCl di sini. Lebih spesifiknya lagi, dalam hal ini kita sebut sebagai massa molar. Misalnya kita punya contoh H2O, itu air gitu ya. Masing-masing atomic mass unitnya adalah 1 O16 H1. Kalau kita jumlahkan maka akan menjadi 18. Nah, 18 ini akan mewakili nilai 18 gram per mol dari H2O. Misalnya kita punya sebuah contoh vitamin C. Berapakah nilai dari massa molar vitamin C?
C6H8O6. Vitamin C ini untuk mencari nilai massa molar yang akan kita kalikan atomic mass unitnya tadi dikalikan berapa jumlahnya yang tersedia. Dalam hal ini C ada 6, maka 6 kali 12 kalikan atomic mass unit plus tambahkan 8 dikalikan 1 dan 6 kalikan 16, totalnya ada berapa? 176 gram per mol. Selanjutnya selain mol, kita akan ada yang namanya molaritas M besar, kita melambangkannya gitu ya, yaitu konsentrasi zat terlarut dalam 1 liter pelarut. Jadi zat ini jadi ada dua hal berarti, jadi ada yang dilarutkan dan ada yang melarutkan. Nah, yang melarutkan ini bukan hanya terbatas pada Aquades, tapi juga ada pelarut organik seperti etanol, metanol, heksana gitu ya. Kalau molalitas M-nya M kecil, maka itu dalam 1 kg pelarut. Oke, selanjutnya kita akan mempunyai normalitas. Biasanya kita akan menggunakan dalam hal titrasi, baik itu asam basa atau kompleksometri gitu ya. Ini untuk menentukan standarisasi. Dan ppm part per million, yaitu 1 dibanding 1 juta gitu ya, miligram per liter. Ada juga kita menggunakan persen larutan. Semuanya kita akan pelajarinya dalam bentuk menyiapkan larutan yang akan kita pakai. Di sini kita akan mempunyai larutan. Larutan seperti hanya kita pelajari pertemuan sebelumnya adalah campuran dari dua zat atau lebih yang homogen. Jadi campuran itu ada dua, yang pertama ada yang homogen, ada yang heterogen. Maka dia harus larut sempurna. Misalnya kita mempunyai 1 gram NaCl dilarutkan dalam 1000 ml Aquades. Karena kalau dia larut sempurna, maka dia adalah homogen. Nantinya kalau dia ada endapan, jadi tidak larut sempurna, maka dia bisa dikatakan heterogen. Oke. Contohnya adalah misalnya kita punya bahan padat yang akan kita larutkan, NaOH, ada juga NaCl, KOH, Na2SO4, misalnya KCl gitu ya. Contoh pelarut organik, jadi selain Aquades ada pelarut organik, etanol, metanol, heksana, kloroform. Biasanya pelarut organik ini akan mudah menguap dan dia mempunyai titik didih yang sangat lebih kecil dibandingkan Aquades. Kalau Aquades 100 derajat Celcius, kalau organik dia akan lebih rendah, misalnya 70 untuk metanol gitu ya. Oke, yang pertama kita akan belajar membuat larutan dari bahan padat. Contohnya adalah kita mempunyai NaOH. Jadi bahan padat yang akan kita buat larutannya adalah NaOH. Sebanyak konsentrasinya adalah 0,01 molar, volumenya 500 ml. Oke. Jadi kalau dalam pembuatan larutan kita akan lebih familiar ke mililiter. Oke, hitunglah berat NaOH yang harus ditimbang gitu ya. Maka teman-teman harus menimbang. Biasanya kita akan membutuhkan kaca arloji dan neraca analitik untuk menimbang. Nah, sebelum menimbang kita harus menentukan berapa gram yang harus kita timbang dalam NaOH. Karena NaOH bentuknya padatan, maka kita harus menimbang terlebih dahulu. Maka kita menentukan menggunakan molaritas sama dengan mol per liter, karena dalam 1 liter air, dan mol sendiri adalah gram per massa relatif atom atau senyawa kimia gitu ya. Maka gram di sini adalah M besar kalikan liter kalikan mR NaOH, 0,01 molar kalikan 0,5 liter kalikan dengan 40 gram per mol. Ini adalah tadi ya, kita seperti vitamin C tadi ya, kita jumlahkan Na, O dan H. Oke, nilainya adalah 0,2 gram. Jadi berat NaOH yang harus kita timbang adalah sejumlah 0,2 gram. Lalu setelah kita menimbang, maka kita harus menyiapkan peralatan gelas yang lain, gelas beker dan Aquades dan lap ukur. Selanjutnya adalah dimasukkan 0,2 gram NaOH tadi ke dalam gelas beker, misalnya adalah 100 ml gelas beker.
kita tambahkan Aquades, kita aduk dengan spatula sampai dia homogen. Oke. Setelah dia homogen baru kita masukkan ke dalam labu ukur sebanyak 500 ml labu ukur ya. Yang 100 ml tadi kita masukkan ke dalam 500 ml. Selanjutnya kita tambahkan Aquades sampai tanda batas. Nanti akan ada tanda batasnya. Bagaimana kita mengetahui bahwasanya dia sudah mencapai tanda batas? Ada yang namanya meniskus cekung. Seperti apa meniskus cekungnya nanti kita lihat meniskus cekung. Setelah itu digojok sampai homogen. Jadi kita homogenkan lagi. Jadi untuk menjaga-jaga supaya dia larut secara sempurna. Oke. Jadi ilustrasinya adalah dari gelas beker tadi kita masukkan ke dalam labu ukur. Nah, selanjutnya kita tambahkan sampai Aquades sampai tanda batas. Dan di sini kita ada indikasi dia adalah dalam keadaan meniskus cekung. Oke. Setelah itu kita akan siap menggunakan larutan tadi, gitu ya. Jadi itu step-stepnya ya. Jadi itu yang harus kita pahami ketika kita membuat larutan di laboratorium dari bahan padat. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah kita akan membuat larutan dari bahan cair. Cair ke cair. Oke. Bahan cair ini biasanya dia berupa asam, gitu ya. Misalnya kita memiliki asam astat CH3COH yang biasa digunakan untuk pelarut. Oke, misalnya bahan cair yang kita buat adalah asam asetat, gitu ya. Asam asetat biasanya kita menggunakan dalam air cuka atau CH3COH sebanyak 0,1 molaritas, sebanyak volumenya 500 ml atau 0,5 liter. Di sini kita akan menentukan. Yang pertama adalah kita cek karakteristik dari bahan tersebut. Untuk CH3COOH dia mempunyai kemurnian 99,8%. Ini adalah menandakan dia sangat murni. Dan massa jenisnya adalah 1,05 gram per mililiter. Dengan nilai MR-nya adalah 60,05 gram per mol. Setelah kita cek masing-masing karakteristiknya, maka kita cek ketentuan dari pertama massa jenis. Massa jenis 1,05 gram per mol itu artinya 1 ml mengandung 1,05 gram CH3COH. Sehingga karena dalam 1 ml mengandung 1,05 gram, maka 1 liter dia akan mengandung 1050 gram. Kita kalikan 1000 ya. Oke, karena kemurnian tadi adalah 99,8%, itu artinya kalau kita buatkan secara bentuk desimalnya, maka 0,99,8 dalam 1 liter air atau 1000 ml air atau Aquades, gitu ya. Sehingga untuk mencari nilai gramnya kita tentukan 1050 gram kali 0,998, 1047,9 gram. Oke, ilustrasinya kita hitung secara detail. Molaritas itu sama dengan gram per mol. Jadi gram per mol 1047 gram dibagi 60,05 sama dengan 17,45 mol per liter. Karena dia sudah dalam bentuk mol per liter, maka dia adalah 17,4505 molar. Setelah itu kita akan menghitung nilai mol mass molarnya tadi, gitu ya. Di sini kita akan mengetahui bahwasanya nilai rho atau massa jenis adalah 1,05 gram per mililiter. Nilai ini itu adalah setara dengan 1000 ml atau 1 liter sama dengan 1050 gram CH3COH. Artinya kalau dalam 1000 ml kita kalikan tadi ya nilainya ya, maka dia adalah 1047,9 gram CH3COOH yang dibutuhkan untuk membuat larutan. Sehingga setelah kita hitung mol dari
CH3COH adalah berat zat terlarut dibagi dengan MR zat terlarut. Nilainya adalah 1047,9 gram dibagi dengan 60,05 gram per molar, maka nilainya adalah 17,45 mol. Karena ini sudah dalam bentuk 1 liter, maka nilainya adalah sama 17,45 mol, molaritas. Jadi karena nilainya 17,45, ini sudah berupa asam pekat. Karena dia masih berupa asam pekat, maka kita harus mengencerkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu ya. Karena ini kita akan sebut sebagai larutan induk, gitu ya, atau larutan primernya. Selanjutnya kita akan mengencerkan dengan persamaan pengenceran M1 V1 sama dengan M2 V2. Targetnya adalah 0,1 molar CH3COH sebanyak 500 ml. Nah, kita masukkan M1 V1, M2 V2, sehingga kita masukkan nilainya 17,45 molar kali V1 sama dengan 0,1 molar kali 500 ml, maka V1 adalah 2,86 ml. Oke, di sini kita masih belum berhenti ya, karena kita akan melanjutkan step selanjutnya. Setelah kita menentukan dan mempunyai hasil, maka kita harus mengambil sebanyak 2,86 ml dari larutan induk 17,45 molar tadi. Kita ambil menggunakan pipet volume. Oke. Biasanya kalau kita mengambil dalam asam pekat, kita mengambilnya dalam lemari asam ya. Sehingga setelah itu kita masukkan dalam labu ukur sebanyak 500 ml. Labu ukur tadi ya. Setelah itu kita tambahkan aquades sampai tanda batas. Oke. Setelah itu kita homogenkan, kita gocok. Oke, dan selesai dan siap digunakan. Oke, kita lanjut pada latihan soal.